Terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu teman-teman untuk melihat video kami hari ini. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai beberapa sediaan untuk teman-teman dapat ketahui lebih dalam lagi penggunaannya. Baik kami akan mulai dari yang pertama, dari sediaan turbo healer. Nah, apa itu turbo healer? Turbo healer adalah salah satu jenis inhaler berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat obat dalam bentuk bubuk kering. Perangkat ini merupakan dry powder inhaler multidose yang dirancang untuk memberikan dosis obat yang telah ditentukan di dalamnya. Turbo healer diindikasikan pada penderita asma dan PPOK. Obat ini merupakan obat keras di mana penggunaannya memerlukan resep dokter. Halo teman-teman, nah saat ini saya akan memberitahukan mengenai cara penggunaan turbo healer yang baik dan benar. Nah untuk pertama kali, teman-teman harus memastikan bahwa tangan teman-teman tuh harus bersih. Jadi teman-teman harus mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air bersih terlebih dahulu. Nah setelah teman-teman memastikan bahwa tangan teman-teman telah bersih dan juga sudah kering, nah itu teman-teman bisa membuka dan melepaskan penutup turbo healernya. Nah, setelah itu, teman-teman bisa menegakkan turbo healernya seperti ini. Setelah itu, nanti teman-teman dapat memutar bagian gripnya itu di bagian bawah itu ke arah kanan dan juga ke arah kiri secara cepat sampai terdengar bunyi klik. Nah, setelah itu, teman-teman bisa menarik nafas dan juga menghembuskan nafas. Nah, pada saat teman-teman menghembuskan nafas itu, teman-teman bisa teman-teman harus menjauhkan turbo healernya agar udara yang setelah teman-teman menghembuskan nafas itu tidak masuk ke dalam turbo healer. Nah, setelah itu, teman-teman bisa meletakkan bagian mouthpiece dari turbo healer itu di antara mulut, yaitu di antara gigi, namun teman-teman tidak boleh menggigitnya. Setelah itu, teman-teman bisa menarik nafas dengan dalam dan kuat. Nah, setelah teman-teman menarik nafas, teman-teman bisa melepaskan turbo healernya dari dalam mulut. Setelah itu, teman-teman menahan nafas selama 5-10 detik. Nah, setelah itu, teman-teman bisa hembuskan nafasnya, dan teman-teman harus menjauhkan turbo healernya, seperti tadi, agar udara tidak masuk ke dalam turbo healer. Nah, untuk mengulangi dosis berikutnya, teman-teman bisa melakukan langkahnya dari awal. Setelah itu, teman-teman bisa menutup kembali turbo healernya. Dan setelah teman-teman menggunakan turbo healer, jangan lupa teman-teman untuk mengkumur menggunakan air bersih agar sisa-sisa obat dari turbo healernya tidak tertinggal di dalam mulut dan untuk mencegah pertumbuhan dari jamur. Sekian teman-teman, terima kasih. Untuk cara pemeliharaannya, selalu bersihkan corong inhaler ketika Anda selesai dengan kain bersih untuk mencegah kelembapan masuk ke dalam turbo healer. Dan pastikan untuk memasang kembali tutupnya dengan erat setelah digunakan. Berikutnya, untuk cara penyimpanannya, turbo healer bisa disimpan pada tempat yang kering pada suhu 30 derajat Celcius. Kenapa? Karena udara yang lembab akan mengakibatkan serbuk menggumpal dan akan menyumbat turbo healer. Kemudian, turbo healer juga hendaknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, beberapa ini ada hal yang perlu diperhatikan teman-teman terkait turbo healer ini. Yang pertama, hindari menghembuskan nafas ke turbo healer untuk mencegah serbuk menjadi lembab dan mencegah serbuknya tertiup dari mouthpiece. Nah, yang kedua, karena kandungan dari turbo healer ini adalah kortikosteroid, maka diharapkan teman-teman berkumur dan mencuci mulut setelah menggunakan turbo healer untuk mencegah resiko jamur atau kandidiasis oropharyngeal. Yang ketiga, perlu diperhatikan agar turbo healer tidak diklik berkali-kali karena akan mengakibatkan dosis ganda yang dapat meningkatkan efek samping yang tidak diinginkan. Dan perlu diingat,
turbohealer ini digunakan untuk pribadi ya teman-teman. Jadi ketika ada orang lain yang ingin menggunakan turbohealer milik teman-teman, itu harus diresepkan oleh dokter terlebih dahulu, tidak boleh digunakan secara bergantian. Sekian dari turbohealer, berikutnya kita lanjut ke sediaan suppositoria. Oke, topik selanjutnya kita beralih ke sediaan suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bentuk dan bobot yang dapat diberikan melalui rektal, vagina, ataupun uretra. Suppositoria ini dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat ataupun sebagai zat pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal maupun sistemik. Nah, teman-teman, seperti yang udah aku bilang tadi, berdasarkan rute pemberiannya, suppositoria itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada rektal, vaginal, dan juga uretral. Nah, suppositoria rektal umumnya berbentuk lonjong pada satu atau kedua ujungnya, kemudian memiliki bobot kurang lebih 2 gram, dan juga dapat meleleh pada suhu tubuh, serta tidak bercampur dengan cairan tubuh. Kemudian untuk suppositoria vaginal, umumnya ini berbentuk bulat atau bulat telur dan biasanya berbobot kurang lebih 5 gram. Suppositoria jenis ini biasanya menggunakan pembawa yang larut di dalam air. Suppositoria uretral bentuknya beda-beda nih teman-teman, tergantung pada jenis kelamin pemakainya. Nah, kalau untuk yang wanita, uretral untuk wanita, berdiameter kurang lebih 5 mm, memiliki panjang 50 mm, dan dengan berat 2 gram. Sedangkan suppositoria uretra untuk pria biasanya berdiameter kurang lebih 5 mm, memiliki panjang 120 mm, dan dengan berat 4 gram. Kemudian selanjutnya, berdasarkan basisnya, suppositoria dibagi jadi 5 jenis. Ada basis lemak coklat, pengganti lemak coklat, surfaktan, gelatin tergliserinasi, dan juga basis polyethylene glikol. Nah, aku akan jelaskan kelima basis ini secara singkat. Nah, kalau yang basis lemak coklat, suppositoria yang dibuat dengan basis ini dapat dibuat dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan cara mencampur bahan obat yang sudah dihaluskan ke dalam minyak padat pada suhu kamar, dan kemudian massa yang dihasilkan dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau yang kedua, suppositoria itu dibuat dengan cara minyaknya dileburkan terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan obat, kemudian suspensi tersebut dibiarkan dingin di dalam cetakan. Kemudian untuk basis mengganti lemak coklat. Basis ini berasal dari dasar jenis lemak yang dapat dibuat dari minyak nabati, seperti minyak kelapa atau minyak kelapa sawit yang dimodifikasi dengan cara esterifikasi, hidrogenasi, maupun fraksionasi sehingga dapat mengurangi ketengikan basis. Kemudian basis surfaktan, basis ini berbahan dasar surfaktan non-ionik dengan sifat kimia mendekati polyethylene glikol. Contohnya ester asam polioksietilen sorbitan dan juga polioksietilen stearat. Kemudian selanjutnya basis gelatin tergliserinasi. Bahan obat dari suppositoria ini dapat dicampur dengan basis gelatin tergliserinasi dengan menambah zat lain ke dalam basis. Misalnya basis dibuat dengan perbandingan 70, 20 banding 10. Nah, 70-nya itu gliserin, 20-nya gelatin, dan 10-nya itu air. Kemudian untuk basis polyethylene glikol, basis ini dapat terdiri dari beberapa jenis polyethylene glikol. Nah, polyethylene glikol ini polyethylene glikol dengan kadar tinggi dan juga bobot molekul yang tinggi dapat menghambat pelepasan obat. Oleh karena itu, ketika penggunaannya, suppositoria jenis ini perlu dibasahi terlebih dahulu menggunakan air sebelum digunakan. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah cara menggunakan suppositoria. Yang pertama, pastikan tangan teman-teman bersih terlebih dahulu dengan cara mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Dan yang kedua, membuka pembungkus obat, dan bila teman-teman melihat bahwa suppositoria teman-teman terlalu lunak, maka jangan dibuka dulu. Terus lanjut lagi ke langkah selanjutnya, jika terlalu lunak, dinginkan dulu dalam kondisi masih dalam kemasan. Masukkan dalam kulkas atau dipegang di bawah aliran air dingin. Jika sudah agak keras, keluarkan dari kemasan. Lalu, lembutkan bagian tepi yang mungkin tajam dengan dihangatkan dalam tangan. Dengan cara ditekukan kayak gini, teman-teman.
Selanjutnya, lembabkan supositoria dengan air dingin. Selanjutnya, seperti pada gambar di samping ini, teman-teman dapat membaringkan tubuh teman-teman dan tekuk satu lutut ke arah badan dan angkat lutut teman-teman. Selanjutnya, masukkan obat ke dalam anus secara perlahan-lahan dengan bagian bulat, kemudian bagian ke belakangnya. Yang terakhir, tetap berbaring selama beberapa menit dan kemudian cuci tangan kembali. Oke, baik teman-teman. Hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan supositoria? Yang pertama, simpan di tempat yang sejuk. Yang kedua, simpan di kulkas jika tertera pada label obat. Yang ketiga, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, terlindung dari cahaya matahari. Berikut daftar pustaka yang kami acuh. Sekian dari supositoria. Selanjutnya, Ventolin inhaler. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita juga akan belajar tentang Ventolin inhaler. Bentuknya seperti ini untuk inhaler. Jadi apa itu inhaler? Inhaler merupakan alat yang digunakan untuk pemberian obat secara inhalasi atau melalui pernafasan. Nah, tentu saja inhaler ini punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, inhaler ini dapat langsung ke target pengobatan, yaitu di saluran pernafasan. Nah, inhaler ini juga lebih efektif untuk dapat mencapai konsentrasi tinggi di jalan nafas. Nah, untuk kelebihan yang ketiga ada efek sistemik yang ditimbulkan dari penggunaan inhaler ini dapat dihindarkan atau diminimalkan. Nah, untuk waktu kerja dari inhaler ini tentu saja dapat lebih cepat dibandingkan dengan pemberian obat secara oral atau melalui mulut. Tentu saja ini lebih cepat karena kita langsung menggunakan pada mulut dan dari mulut akan langsung terhubung dengan saluran pernafasan. Nah, kemudian kelebihannya adalah alat ini relatif lebih kecil, ringan dan mudah dibawa kemana-mana, seperti bisa diletakkan pada tas, saku, ataupun koper untuk yang suka berpergian. Nah, alat ini juga relatif lebih mudah digunakan apabila dilakukan dengan petunjuk yang benar, seperti itu. Nah, kalau ada kelebihan tentu saja ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan ini yang pertama adalah sulit digunakan bagi beberapa golongan orang seperti orang yang lebih tua dikarenakan alat ini perlu pemahaman yang lebih untuk penggunaannya. Selain itu pada anak-anak itu akan lebih sulit digunakan. Nah, untuk kekurangan yang kedua adalah ukuran yang lebih kecil sehingga mudah hilang atau mudah terselip. Untuk keterbatasan yang selanjutnya adalah dapat menimbulkan pertumbuhan oportunistik atau jamur pada rongga mulut. Ini terutama untuk inhaler yang mengandung kortikosteroid. Nah, selanjutnya untuk keterbatasan yang selanjutnya yaitu perlu adanya edukasi khusus untuk penggunaannya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara menggunakan inhaler. Nah, untuk cara yang pertama, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir ya teman-teman, dan pastikan tangan teman-teman benar-benar bersih. Kemudian, buka tutup inhaler, lalu kocok selama 5-10 detik. Nah, untuk cara memegang inhaler, kita dapat menggunakan jari telunjuk atau jari tengah untuk menahan tabung bagian atas inhaler, kemudian ibu jari untuk memegang corong bagian bawah inhaler. Nah, senyamannya teman-teman aja mau menggunakan jari telunjuk atau jari tengah ya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di leaflet gambar cara memegang inhalernya. Nah, setelah itu, saya juga punya tips nih teman-teman untuk memastikan apakah inhaler yang teman-teman gunakan masih berfungsi dengan baik atau tidak, yaitu dengan cara menyemprotkan inhaler terlebih dahulu ke udara sebelum digunakan ya teman-teman.
Kemudian untuk cara penggunaannya, masukkan corong inhaler ke dalam mulut di antara gigi, namun tidak digigit ya teman-teman. Nah, setelah itu hisap obatnya dengan menarik nafas yang kuat dan dalam. Nah, keluarkan alatnya dari mulut, lalu tahan nafas selama 10 detik, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Nah, untuk teman-teman yang menerima dosis lebih dari 1 puff, nah teman-teman dapat memberikan jeda selama kurang lebih 30 detik dan ulangi langkah-langkah yang seperti tadi telah saya jelaskan. Nah, setelah menggunakan inhaler, kita jangan lupa berkumur ya teman-teman untuk membersihkan area mulut dan tenggorokan agar sisa-sisa obatnya itu tidak tertinggal karena dapat menyebabkan pertumbuhan jamur bahkan sampai terjadi iritasi ya teman-teman. Nah, setelah berkumur, tutup kembali penutup inhalernya lalu berkumur lagi menggunakan air hangat. Nah, setelah mengetahui cara menggunakan inhaler, kita juga harus tahu cara membersihkan inhaler. Nah, cara membersihkan inhaler itu yang pertama, lepaskan penutupnya. Kemudian, siram dengan air bersih untuk bagian yang akan terkena mulut. Nah, setelah itu, gunakan tisu yang bersih dan kering untuk membersihkan lubang inhaler yang akan terkena mulut. Nah, selanjutnya seka bagian tersebut dengan tisu dan penutup inhaler dapat dipasang kembali. Selanjutnya untuk penyimpanannya yang pertama dapat disimpan di kotak obat atau wadah yang tertutup rapat. Yang kedua, disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Yang ketiga, disimpan pada tempat kering dan tidak lembab. Yang keempat, jangan disimpan pada kamar mandi. Yang kelima, hindari pada paparan sinar matahari langsung. Yang keenam, hindari dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Selanjutnya, untuk pembuangannya, pembuangan inhaler atau aerosol perlu penanganan khusus, karena beberapa inhaler sebaiknya tidak ditusuk atau dibuang dalam insinerator atau dibakar. Sehingga untuk amannya, pastikan Anda membaca instruksi pembuangan. Sekian informasi dari turbohaler, suppositoria, dan inhaler. Terima kasih.